Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Lanjutkan dengan membaca Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bermusyawaratan berwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal semuanya? Hafal. Tentu ya, harus hafal. Ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Anak-anak, apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tak satu jua. Meskipun negara Indonesia ini memiliki banyak keragaman, di antaranya agama, suku, bahasa, dan yang lainnya, tetapi kita harus saling menghormati. Kita harus bersatu. Oke, tidak boleh bertengkar, tidak boleh memusuhi ya. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Harus berteman dengan siapapun, dari agama manapun, dari suku manapun, harus bersatu ya. Tidak boleh saling bertengkar. Karena dengan bersatu maka negara kita akan damai. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Coba apa yang telah kita pelajari kemarin, masih ingat? Jaring-jaring kubus. Kubus memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, 12 tusuk. Oke, masih ingat ya? Ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sila pertama Pancasila dan SPDP, yaitu mengenai bangun 3 dimensi. Adapun kompetensi dasar dan tujuannya: 1. Kompetensi dasar materi PKN, yaitu memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menceritakan hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar dalam SPDP yaitu memahami gambar 3 dimensi dengan benar. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya: yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui diskusi dan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gambar 3 dimensi dari sebuah gambar yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi. Oke, anak-anak, Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap kita itu harus mencerminkan apa yang telah dicantumkan dalam Pancasila. Nah, contohnya seperti ini ya. Pancasila itu diibaratkan sebagai tata cara makan. Ketika kita akan makan, maka terdapat tata cara bagaimana makan yang baik dengan benar. Dari mulai mencuci tangan, berdoa, sampai kita selesai makan seperti apa. Nah, ketika kita akan makan, maka langkah-langkah tersebut akan kita laksanakan. Sama dengan Pancasila, sikap dalam kehidupan sehari-hari itu harus mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Misalkan, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus percaya dengan adanya Tuhan, memiliki agama, taat pada aturan agama. Seperti itu ya. Kalian paham? Paham. Nah, itu mungkin yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, Pancasila itu ada 5. Kelima sila itu disimbolkan dengan berbeda-beda ya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, disimbolkan dengan
Pohon beringin. Nah, yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan musyawarah mufakat. disimbolkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima yaitu keadaan sosial disimbolkan dengan padi dan kapas. Kelima simbol ini tentu memiliki makna yang berbeda-beda disesuaikan dengan poin-poin sila dalam Pancasila tersebut. Nah, berkaitan dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai makna tersendiri. Maknanya yang pertama apa di buku? Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Ya, makna yang pertama dari sila pertama itu percaya dengan adanya Tuhan sehingga warga negara rela untuk diatur. Maksudnya setiap warga negara Indonesia itu harus percaya dengan adanya Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia beserta isinya. Kemudian sehingga setiap warga rela untuk diatur. Maksudnya setiap warga itu harus rela untuk diatur mengikuti hukum Tuhan, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu ya. Kemudian yang kedua, setiap orang dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing, sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk taat terhadap agamanya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memeluk satu agama dari 6 agama yang telah diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap orang itu harus memeluk satu agama. Tidak boleh 2 agama, tidak boleh Islam dan Kristen, tidak boleh. Tetapi harus satu, sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan hati nurani. Dan tidak boleh memaksakan agama kita terhadap orang lain. Nah, setiap warga itu harus taat terhadap ajaran agamanya masing-masing. Orang Islam harus taat terhadap aturan Islam. Orang Kristen harus taat terhadap aturan Kristen. Orang Hindu dan selanjutnya harus taat dan patuh terhadap ajaran masing-masing. Kemudian yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Nah, maksudnya semua yang Tuhan berikan kepada kita yaitu misalkan alam ya, berupa tumbuhan, hewan atau benda-benda di sekitar kita itu harus dijaga, tidak boleh dirusak, tidak boleh dicemari. Kemudian selain itu, misalkan ada yang apa yang kita punya, misalkan kesehatan ya, seperti sekarang kita harus menjaga kesehatan. Kemudian misalkan kita punya keluarga, teman, saudara dan yang lain-lainnya kita harus jaga dengan baik, tidak boleh saling bermusuhan, seperti itu ya maksudnya. Nah, yang keempat terakhir yaitu toleransi antar umat beragama dalam sama umat beragama. Ya, jadi kita tadi setelah Ibu sampaikan ya, setelah Ibu sampaikan bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama, tidak boleh saling bermusuhan. Hindu tidak boleh bermusuhan dengan Kristen, Islam tidak boleh bermusuhan dengan Kristen, harus saling menghormati, harus damai ya. Oke, anak-anak, itulah makna dari sila pertama. Nah, apakah ada sikap yang mencerminkan bahwa kita mengamalkan sila pertama itu seperti apa? Iya, betul, rajin beribadah. Salah satu contoh sikap bahwa kita mengamalkan sila pertama yaitu rajin beribadah, menjauhi larangan agama, terus saling menghormati, seperti itu ya. Sikap kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus seperti itu, harus mencerminkan sikap pertama. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Silahkan diskusikan sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila itu apa saja. Silahkan cari di buku, silahkan kalian berdiskusi, oke? Ibu berikan waktunya sekarang. Silahkan diisi ya. Ada spidol hitam? Ada. Ya, silahkan. Ina punya ya. Ya, silahkan diisi. Diskusikan. Silahkan isi, diskusikan. Apa saja sikap yang mencerminkan sila pertama? Di buku ada ya, silahkan dicari. Silahkan. Ada 4 di sana.
Apakah ada yang ditanyakan? Kesulitan? Tidak. Tidak. Ada ya di buku. Sudah selesai? Sudah? Belum? Ya, Ibu berikan waktu 1 menit lagi ya. Kalau sudah, kalian nanti presentasikan. Sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian hari ini. Silakan, Santi, presentasikan apa yang telah kalian diskusikan mengenai sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Silakan dibaca. Sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu kita harus rajin menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nomor 3, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, suku, bahasa. Yang keempat, tidak mengganggu ibadah orang lain. Iya, coba Ibu lihat mana hasilnya. Ya, bagus ya. Benar. Jadi, sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila itu, yang pertama, rajin menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi, kita itu harus rajin beribadah, harus rajin sholat ya untuk orang Islam. Mungkin untuk orang Kristen rajin beribadah ke gereja, seperti itu ya. Jadi, masing-masing itu harus rajin beribadah. Kemudian, yang kedua ada apa? Saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ya, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Tadi telah disebutkan bahwa kita itu harus berteman dengan siapapun, tidak boleh pilih-pilih teman ya, baik dari suku, agama, atau ras dan lainnya. Kemudian yang ketiga, Tidak membeda-bedakan teman Ya. yang berbeda agama. tadi lah Ibu sebutkan tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang keempat adalah tidak mengganggu ibadah orang lain. Ya, ketika kita misalkan punya teman ataupun orang lain lah, tidak boleh mengganggu ibadah. Kalau orang lain sedang ibadah, misalkan teman kita itu orang Kristen ingin beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita harus persilahkan mereka untuk beribadah terlebih dahulu. Begitu pula mereka kepada kita, ketika kita akan sholat, mereka harus mengizinkan, harus menghormati, tidak boleh mengganggu ya. Ketika kalian misalkan pergi melewati sebuah gereja, kalian tidak boleh mengganggu ibadah orang lain, harus menghormati ya, seperti itu. Paham? Nah, sikap-sikap yang telah kalian tuliskan atau diskusikan tadi itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak mengganggu ibadah orang lain bukan hanya kepada agama lain, tapi kepada agama sendiri pun kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan sholat. Misalkan Santi sedang sholat, maka kita tidak boleh mengganggu Santi yang sedang sholat. Seperti itu ya. Paham? Mengenai sila pertama Pancasila. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Baiklah. Kita tutup mengenai pembelajaran PKN. Masih semangat? Masih. Semangat ya. Karena kalau tidak semangat, maka pulangnya akan telat. Oke? Nah, supaya pulangnya tidak telat, kita akan beralih kepada pembelajaran selanjutnya mengenai bangun 3 dimensi, yaitu pembelajaran SBDP. Apa itu bangun 3 dimensi? Ada yang tahu? Bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Iya, betul Santi. Bangun 3 dimensi itu bangun yang memiliki panjang, lebar, tinggi, juga volume seperti itu. Contoh bangun 3 dimensi itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita gunakan. Contohnya meja, kursi, kemudian vas bunga, lemari. Nah, itu contoh yang sering ada ya dalam kehidupan kita. Kemudian bola seperti itu bola itu merupakan bentuk 3 dimensi. Nah, adapun ciri-ciri bangun 3 dimensi yaitu yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah,
bangun tiga dimensi itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi seperti meja. Meja ini mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu dapat dinikmati keindahannya dari sisi manapun. Maksudnya, bangun tiga dimensi itu dapat dilihat dari manapun, baik dari depan, samping, belakang, itu dapat dinikmati keindahannya. Misalkan, nah seperti meja ini, ibu dapat menikmati keindahannya dari depan, sedangkan kalian dapat menikmati keindahannya dari belakang juga, dari depan juga, dari samping juga bisa, ya kan? Sampingnya bagaimana kelihatan, nah, dapat menikmati keindahannya dari sisi manapun. Berbeda lagi dengan dua dimensi. Bangun dua dimensi itu hanya dinikmati dari satu sisi, dari depan, seperti lukisan. Lukisan itu kan hanya dipandang seperti ini, ya, hanya dapat dinikmati dari sisi depan. Kemudian ciri yang ketiga itu memiliki volume. Memiliki volume seperti gelas. Gelas itu kan memiliki volume berapa mili, berapa cc kan? Memiliki volume, memiliki kedalaman ya, memiliki kedalaman kalau di sini. Kemudian ciri yang keempat dari bangun tiga dimensi yaitu tahan lama karena terbuat dari kayu, tanah liat, kaca, logam, dan lain-lain. Nah, meja ini kan tahan lama, tidak mudah rusak karena terbuat dari kayu. Kursi itu tidak mudah rusak, akan awet selama beberapa tahun karena terbuat dari kayu. Gelas itu akan awet selama berapa tahun karena terbuat dari kaca. Seperti itu ya anak-anak. Paham? Paham. Oke. Nah, coba sebutkan bangun tiga dimensi yang ada di kelas. Lemari. Kemudian? Meja. Kemudian? Kursi. Iya, itulah ya contohnya seperti itu. Nah, bangun tiga dimensi juga ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama berbentuk kubistis. Paham berbentuk kubistis seperti apa? Berbentuk kubus dan balok. Contohnya lemari, meja, kotak, pensil. Kemudian berbentuk silindris. Silindris itu lonjong ya, silindris. Contohnya botol, kaleng, itu silindris. Kemudian kerucut. Kerucut itu topi, ya betul, topi. Kubah masjid itu kerucut. Kemudian jenis bentuknya ada bola. Bola itu bentuk bulat, ya. Bola kelereng itu jenis bulat. Adapun benda bebas, benda yang tidak memiliki bentuk, iya, seperti tanaman, sayuran, buah-buahan, itu merupakan bentuk bebas. Buah-buahan kan tidak bentuknya kan bermacam-macam, ya, ada yang bulat, ada yang lonjong, seperti itu ya. Oke, paham? Paham. Nah, kemudian ada tikar, kemudian ada topeng, patung, ya. Patung itu merupakan seni tiga dimensi. Nah, anak-anak, ibu mempunyai dua gambar. Kalau kalian sudah paham, coba cari bangun tiga dimensi dari dua gambar ini. Silahkan kalian diskusikan. Coba silahkan diskusikan. Ada bangun apa saja yang terdapat di gambar ruang tamu. Nah, yang satu lagi ada di dapur. Benda apa saja yang ada? Bangun tiga dimensi yang ada di dapur. Sudah? Kalian tahu? Sudah. Coba sebutkan, Santi, apa saja yang ada di ruang keluarga? Kursi. Ya. Tempat sampah. Ya. Vas bunga. Terus? Lampu. Terus Apa lagi? Sudah. lukisan. Lukisan itu bangun dimensi. Iya. Ada lagi? Tidak. Kemudian lanjut, Ina, apa saja yang ada di dapur? Bangun tiga dimensi yang di dapur maksudnya. Lemari. Ya. Meja. Ya. Terus? Tolong bantu Santi kalau bisa.
Coba apa? Itu ada pul, piring, kemudian ada pul, kulkas, kulkas. Ada gelas. Tadi kan piring, gelas, kulkas itu termasuk benda 3 dimensi ya. Kalian paham? paham, Yang tanyakan silahkan. tidak, Ina paham bangun 3 dimensi? Contohnya? lemari, Terus? meja, Ya, betul ya. Mungkin itu pelajaran hari ini. Kalau tidak ada yang tanyakan, dicukupkan sekian saja. Ya, baiklah. Anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? 3 dimensi dan Pancasila. Iya, Pancasila pertama. Ada yang masih belum mengerti mengenai makna Pancasila, sila pertama atau bangun 3 dimensi? Sudah. Ya. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya. Coba Santi, apa bagian yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini menurut kamu? Mempelajari bangun 3 dimensi. Iya. Mempelajari bangun 3 dimensi. Kenapa? Menyenangkan. Ina, apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Pancasila. Pancasila. Iya. Baiklah. Jadi kesimpulannya, makna Pancasila pertama, Pancasila itu 1. Percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua, setiap orang dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan harus kita jaga. Yang keempat adalah toleransi ya. Kemudian ada sikap, dari sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu rajin beribadah, tidak mengganggu ibadah orang lain, berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama. Nah, sikap itu kita harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi ada bangun 3 dimensi. Bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Tadi ciri-cirinya ada 4, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, memiliki volume, dapat dinikmati keindahannya dari segala sisi manapun, dan yang keempat ada tahan lama karena terbuat dari kayu seperti itu ya. Ada dari bambu ya. Oke, coba ibu ingetin sekali lagi. Ina, contoh bangun 3 dimensi bentuk bulat. bola, Terus batu, terus kelereng, ya. Santi, sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila 2. rajin beribadah, Terus lagi. saling menghormati antar umat Iya. beragama. Ibu anggap paham. Kalian belajar lagi mengenai materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Paham semuanya? Paham. Ya. Baiklah, kalau sudah paham, minggu besok kita akan mempelajari sila kedua Pancasila. Apa maknanya? Apa sikap yang mencerminkannya bagaimana ya? Oke. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Oh iya, ada tugas tambahan. Kalian harus mencatat bangun 3 dimensi yang ada di rumah, baik di ruang keluarga, dapur, kamar ya. Minggu besok dikumpulkan. Oke. Itu mungkin untuk hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.